Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebenarnya tidak sedikit warga negara Indonesia yang murka karena melihat carut-marutnya pengelolaan negara ini. Ada oknum-oknum pejabat yang tidak punya kompetensi dan tak mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Saudaraku, Bapak Purbaya Yudisadewa menyampaikan Indonesia saat ini sudah mengalami defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Nah, apa yang akan terjadi? Bisa jadi Bapak Purbaya Yudisadewa akan merealisasi pernyataannya beliau yang kurang lebih mengatakan kita tidak ada lain pilihannya adalah hutang untuk menutup defisit APBN tersebut. Daripada kita menghadapi krisis, daripada kita menghadapi situasi seperti tahun 1998. Nah, bagaimana menurut pendapat Anda, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah? Sebelum kita lanjutkan sejumlah informasi yang ingin kita sampaikan, kami ingatkan agar Anda semuanya mendukung channel ini, channel Rizky Muhtadin, dengan cara menekan subscribe, like, dan tanda lonceng. Terima kasih atas dukungannya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga sehat lahir batin, semoga diterima semua amal ibadahnya, dan semoga semuanya saudara-saudaraku diberikan keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin, ya robbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, saya akan membacakan cuplikan beritanya ya. Bapak Purbaya Yudisadewa memaparkan kondisi terkini anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2026 yang mencatat defisit sebesar 138,7 triliun hingga akhir Februari tahun 2026. Saudaraku, angka tersebut setara dengan 0,53% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Kesenjangan fiskal ini terjadi lantaran realisasi belanja negara terpantau lebih tinggi dibandingkan capaian pendapatan. Artinya sudah terjadi besar pasak daripada tiang, lebih besar pengeluaran daripada pendapatan. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam video kali ini kita akan sampaikan sejumlah opini masyarakat, luapan emosi mereka melihat situasi dan kondisi negara saat ini. Dan selain itu akan kita sampaikan sejumlah informasi perkembangan terbaru terkait kondisi sosial politik di negeri ini dan di luar negeri. Mari kita simak berita-beritanya berikut ini. APBN merah di awal tahun. Bro, ini baru awal tahun, tapi alarm fiskal sudah mulai berbunyi. Data menunjukkan APBN kita mencatat defisit sekitar 54 triliun di Januari, lalu merebar hingga sekitar 135 triliun di Februari. Angkanya bukan kecil. Ini seperti mobil yang baru keluar garasi, tapi bensinnya sudah banyak terpakai. Pertanyaannya sederhana. Sebenarnya uang negara sedang mengalir kemana? Rakyat tiap hari diminta sabar menghadapi harga kebutuhan yang naik. Pajak makin ketat dan efisiensi anggaran di berbagai sektor. Tapi kalau dalam 2 bulan pertama aja defisit sudah menumpuk, wajar publik bertanya, apakah perencanaan fiskal kita benar-benar sehat? APBN seharusnya menjadi alat untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Tapi kalau sejak awal tahun sudah minus ratusan triliun, yang muncul bukan rasa tenang, melainkan kekhawatiran. Karena kalau kas negara mulai goyah di awal tahun, yang biasanya diminta berkorban lagi-lagi adalah rakyat. Pajak naik, subsidi pangkas, dan program sosial dikurangin. Jadi pertanyaannya bukan sekedar soal angka defisit. Pertanyaannya adalah pengelolaan keuangan negara masih di jalur yang benar atau kita sedang berjalan menuju lubang yang lebih dalam. APBN baru berjalan 2 bulan, tapi sudah tekor 135 triliun. Pak Purbaya mengumumkan defisit Februari yang langsung membuat publik bertanya, sebenarnya arah pengelolaan negara ini kemana? Di satu sisi pemerintah terus meluncurkan proyek dan program besar, tapi di sisi lain kas negara sudah berdarah sejak awal tahun. Defisit bukan sekedar angka, itu tanda bahwa pengeluaran jauh lebih rakus daripada kemampuan negara menghasilkan pemasukan. Kalau awal tahun saja sudah minus ratusan triliun, wajar rakyat curiga, apakah APBN ini benar-benar dikelola untuk kebutuhan rakyat atau hanya menjadi mesin pembiayaan ambisi kekuasaan. 70% pendapatan negara dari pajak. Jadi boleh dong tanya-tanya ya Pak, buat apa sih? Atau boleh saran-saran dikit? Jangan buat BOP ya Pak, sumbangan kami yang kecil.
kecil dari pajak ini. Sedih lah Pak, janganlah Pak. Mereka saudara kami, mereka saudara kita Bapak. Sistem politik bermasalah, sistem ekonomi bermasalah, sistem sosial bermasalah. Semua kita sudah sangat tahu, sudah merasakan. Lalu semua seperti mencoba untuk mencari solusi dan masih berharap pada demokrasi. Demokrasi adalah sistem politik dari ideologi kapitalisme. Mungkinkah sistem politik ideologi kapitalisme mengalahkan atau menghancurkan kapitalisme itu sendiri? Gak mungkin kan? Jadi solusinya haruslah bebas kepentingan, sistem kehidupan yang bebas kepentingan manusia. Sistem siapa? Cuma satu jawabannya, pencipta. Israel bukannya asing ya, dan punya pengalaman yang menakutkan. Mereka menjajah, bahkan melakukan pembantaian untuk merebut tanah negara yang telah memberi dia tempat untuk hidup. Kan menakutkan kalau kita menerima mereka dengan kebiasaan seperti itu. Negara kita ini kaya, tapi pejabatnya maling semua. Kekayaan alam hilang, duitnya juga hilang. Kita ini produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi nggak tahu duitnya kemana. Kita ini juga penghasil nikel nomor 1 di dunia. Di Halmahera, di Maluku, di Sulawesi Tenggara, di Sulawesi Tengah. Tapi duitnya juga nggak tahu hilang kemana. Kita ini penghasil batu bara nomor 3 di dunia. Di bawah Cina dan India. Tapi rakyatnya tetap miskin. Yang disisain hanya danau-danau tambang saja. Nggak tahu dibawa tuyul kemana. Soal emas, kita itu nomor 1 di dunia. Di Freeport di Papua itu penghasil emas, tambang penghasil emas nomor 1 di dunia. Tapi rakyat Papua tetap miskin dan menderita. Kita ini juga penghasil timah nomor 2 di dunia setelah Cina. Tapi duitnya juga nggak ada yang netes sampai ke rakyat di bawah. Soal kayu, kekayaan alam di hutan, kita nomor 6 terbesar di dunia. Setelah Amerika, Rusia, Cina, Brasil, Kanada. Berikutnya Indonesia. Tapi rakyat di hutan-hutan tetap saja menderita. Soal kekayaan laut, kekayaan ikan, kita nomor 2 di dunia setelah Cina. Laut kita sangat kaya akan sumber daya alam. Tapi kita tetap miskin dan nggak tahu duitnya entah hilang dan menguap kemana. Emang republik kita ini pejabatnya maling semua. Saya himbau kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang saya hormati. Pak, tolong tinggalkan yang namanya perdamaian antara Amerika, Israel dengan Iran. Karena bagi kita itu tak penting. Itu negara yang tak selevel dengan negara kita. Makanya, saya tegaskan kepada Anda, wahai Bapak Presiden Republik Indonesia, biar Anda tahu, Anda harus mengerti situasi keadaan di dalam negara sendiri, Pak. Saat ini, biar Anda tahu, saya jelaskan kepada Anda. Saat ini, dalam bulan Ramadan ini, rakyat Indonesia, rakyatmu, lagi berperang dengan BBM. Dengan isu yang disampaikan oleh menterimu, Bahlul. Stop BBM tinggal 20 hari lagi. Dan saya tegaskan kepada seluruh pejabat negara. Tolong. Saat ini rakyat lagi berperang dengan BBM. Dan saya tegaskan sekali lagi kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Rakyatmu lagi berperang dengan BBM dan dengan keracunan MBG. Makanya sebab oleh itu saya tegaskan kepada Anda, tolong hentikan yang namanya perang Amerika dan Iran. Pemerintah Indonesia tidak pernah mengucapkan berlangsungkawa atas meninggal ataupun wafatnya pemimpin Iran. Dan pemerintah Indonesia tak pernah mengancam atau kutukan kepada serangan Amerika Serikat dan Israel kepada Iran. Ada apa ini yang sebenarnya terjadi di negara Republik Indonesia? Apakah
pemimpin Indonesia hari ini mulai takut kepada Amerika Serikat dan Israel. Hingga saat ini, pemimpin Indonesia tidak pernah mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya pemimpin Iran. Padahal yang kita tahu adalah Iran sahabat daripada negara Republik Indonesia. Yang parahnya lagi, seorang pemimpin di dalam negara Republik Indonesia saat ini belum pernah mengucapkan selamat menyambut bulan suci Ramadan kepada seluruh masyarakat yang muslimin. Ada apa dengan kepemimpinan Republik Indonesia saat ini? Demikianlah saudaraku sejumlah informasi yang kita bisa sampaikan. Video ini dibuat untuk edukasi dan rekreasi. Semoga ada hikmah dan manfaat. Dan tentu saja semoga menghibur kalian semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga Indonesia semakin baik, daya beli masyarakat semakin meningkat, pertumbuhan ekonomi juga semakin baik. Amin, amin, ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Indonesia Jaya. Amin, ya robbal alamin.